Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan berbincang tentang kebudayaan Tangerang bersama dengan salah seorang budayawan Kota Tangerang yang bernama Bapak Ahmad Dinayat Ilyas, atau kami biasa memanggil beliau Bang Dayat. Ini baik sekali karena Kota Tangerang akan berulang tahun yang ke-29, berarti hampir 3 dekade usia Kota Tangerang. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang penting, yaitu tentang budaya Kota Tangerang. Baik teman-teman sekalian, kita undang langsung Bapak Ahmad Dinayat Ilyas. Mudah-mudahan segera bergabung. Alhamdulillah, ini Bapak Ahmad Dinayat Ilyas, atau biasa kami memanggil beliau Bang Dayat, sudah bergabung dengan kita. Bang Dayat adalah seorang budayawan Kota Tangerang. Selain itu juga beliau adalah penulis produktif beberapa buku tentang kebudayaan. Sehari-hari kami berada dalam satu lembaga ormas Islam, yaitu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bang Dayat adalah seorang Dewan Pakar ICMI Orda Kota Tangerang. Baik Bang Dayat, pada malam hari ini kita akan ngobrol nih tentang kebudayaan Kota Tangerang. Tapi saya ingin sedikit mengelaborasi tentang latar belakang ini Bang Dayat sehingga menjadi salah seorang budayawan. Karena saya membaca profil beliau, beliau adalah asli Kota Tangerang, sekolah SD di Cipondo, SMP di Cipondo, SMP Muhammadiyah, lalu SMT di pertanian dulu ya, sekarang namanya SMK 2 Kota Tangerang. Ya. Sempat juga ini Bang Dayat kuliah di filsafat, hanya bertahan 2 tahun, kemudian keluar, lalu melanjutkan kuliah lagi, melanjutkan untuk keluar kembali karena hanya bertahan 3 tahun pada seni rupa. Nah, ini gimana Bang Dayat perjalanannya nih dari fase-fase tersebut hingga sampai pada titik ini? Ya. Sebenarnya kan mungkin saya karena lebih tertarik pada dunia wacana kali ya. Ketika waktu itu kerja nggak terlalu sulit juga artinya. Jadi mulai tamat sekolah saya mendaftar di tenaga penyuluhan keluarga berencana, anak muda ngurusin keluarga berencana waktu itu. Nah, terus kemudian saya ikut lagi testing di perindustrian, dirjen industri kecil. Iya. Setahun kemudian ya dinyatakan lulus dari sekian banyak peserta Jakarta dan Tangerang. Dari sekian ratus yang berdaftar, saya terpilih dari 15 orang untuk Jakarta Raya dan Tangerang. Ikuti pendidikan jadi tenaga penyuluh industri kecil, ditempatkan di Jakarta Selatan waktu itu. Jadi industri kecil Jakarta Selatan, terutama industri kerupuk waktu itu, se-Jakarta Selatan. Ya mungkin karena zaman itu juga nggak terlalu sulit ya, calon pegawai. Ya akhirnya saya mengambil, karena ada kesempatan saya ngambil kuliah kebetulan di seni rupa lantas. Setelah filsafat sebelumnya seni rupa. Nah, akhirnya saya kerja di seni rupa di bidang di advertising gitu. Yang tugasnya gambar, kok enak ya gitu teman-teman
kerjanya gitu udah itu megang koas apa gitu, indah banget gitu. Akhirnya saya pindah ke dunia advertising waktu itu, dunia advertising. Akhirnya saya tinggalkan itu, walaupun itu katanya ikatan dinas, tapi ya nggak terikat juga gitu. Dari situlah mulailah. Dari situ saya baru kerja di advertising, audio visual, segala macam dunia yang gerak serba grafis itu. Termasuk audio visual, televisi, bikin iklan segala macam itu. Itu perjalanan kerja itu ya. Pendidikan bagi saya makanya jadi ya udahlah asal punya pengetahuan dan kita bisa pertanggungjawabkan selesai lah gitu. Gitu kira-kira. Interaksi dengan masyarakat tuh ketika jadi penyuluh itu juga ya Bang Dayat ya. Gimana? Mulai ada interaksi sosial dengan masyarakat secara langsung setelah dengan penjual kerupuk itu ya. Dimulai dari situ. Tetapi ketika tahun 2000, ketika saya pikir usia udah 40 tahun, nah saya menyatakan keluar dari dunia itu semua. Saya menjadi orang yang nggak terikat jadinya gitu. Maka komunikasi terus saya. Dan sempat juga ketika berhenti di dunia kerja, saya bikin semacam rumah produksi gitu. Production house bersama teman-teman gitu. Itu udah mulai tahun 2040 saya mengatakan wayanya nih, mungkin masanya nih kali keluar dari dunia kesibukan yang rutinitas, sudah akhirnya ngelutin pribadi aja udah ya. Kerja seenaknya semaunya gitu kira-kira begitu. Menarik ya. Kemudian kalau terkait dengan kebudayaan, bagaimana kisahnya itu awal perjalanan mulai menggeluti budaya Kota Tangerang? Sebenarnya ketika kita di advertising lebih banyak pada hal-hal yang bersifat kebudayaan. Karena ketika di advertising, bagaimanapun ketika kita katakanlah membuat satu konsep iklan, maka pendekatannya adalah sosiokultural masyarakat setempat, sosiokultural. Jadi boleh jadi iklan yang ditampilkan di radio di daerah lain berbeda bahasa dengan di daerah lain, daerah satunya ya kan, karena itu menyangkut bagaimana minat orang mendengar atau orang berminat terhadap iklan itu. Ya. Yang kedua, ketika budaya Tangerang, ketika saya masuk pada Tangerang tahun 2000 ya udah saya mendalami hal-hal yang bersifat kebudayaan, mengikuti diskusi-diskusi baik yang diselenggarakan oleh katakanlah di komunitas-komunitas, ya saya terus mengikuti itu, rajin mengikuti lah gitu, memperdalam. Kuliah saya juga jalanan kuliahnya. Kuliah di jalanan ya? Iya, iya. Tapi menarik juga nih Bang Der, ketika tahun 2000 memutuskan untuk tidak terikat lagi dengan dunia sebelumnya, dalam artian tadi advertising dan macam-macam ya. Itu apa yang pergeseran apa yang membuat itu bisa terjadi itu? Satu, kejenuhan juga, dengan rutinitas kejenuhan, karena di advertising tidak ada batasan waktu gitu bagi saya, itu nggak ada batasan waktu. Berangkat saya kadang-kadang jam 10 pagi, tapi pulangnya juga bisa jam 5 pagi, tergantung deadline kita yang dikejar gitu. Iya. Umpamanya ketika kita mau membuat iklan televisi itu kan bisa syutingnya dari pagi sampai pagi lagi. Maka di situ saya ngederek atau segala macam, wah itu lama-lama jenuh juga gitu. Iya. Ingin jadi orang bebas gitu, yang artinya seninya itu tidak untuk dijual, tapi seninya itu untuk ya kepuasan gitu. Gitu ya, saudara. Iya. Seninya bukan untuk dijual ya, tapi untuk kepuasan. Kepuasan aja itu. Jadi ada semacam kita kepuasan lah gitu. Sama saya pikir perilaku seniman-seniman yang lain juga. Gitu. Walaupun menyandang gelar seniman ya sangat berat itu. Kita senang seni aja, pencinta seni aja sebetulnya, bukan seniman. Pecinta seni. Iya. Termasuk kesenian atau kebudayaan Kota Tangerang ya, Bang? Iya. Kota Tangerang kan kota yang sampai saat ini tidak punya ciri kebudayaannya. Mungkin karena faktor kedekatan dengan metropolitan, satu. Yang kedua, pemerintah kan lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat
ekonomi, ya kan, bersifat ekonomi atau apalah, ukuran kesejahteraan itu. Yang kedua, Tangerang memang mungkin bagi satu, pemerintah memang tidak care terhadap kebudayaan. Mana ada kebudayaan yang diadopsi oleh pemerintah sekarang dengan sungguh-sungguh, belum. Yang kedua, sebenarnya Tangerang mungkin kebingungan pemerintah karena Tangerang kan ada dua geografis, dua kultural yang besar. Di timur orang lebih mengadop pada kehidupannya budaya Betawi, dari mulai katakanlah dari batas modern Tanah Tinggi sampai ke Larangan itu kan budayanya lebih banyak, kulturnya kuat budaya Betawi. Ya. Betawi yang oleh banyak para pengamat sebut budaya Betawi pinggir, bukan Betawi tengah. Nanti kita bedakan antara budaya pinggir dan tengah. Yang kedua, dari Tangerang sebelah sana kan urban, masyarakat urban, yang artinya tidak ada dominasi budaya di sana, karena di sana pendatang. Industri, mengapa begitu? Karena ada industri-industri yang masuk ke sana. Wilayah Jadi mana pendatang semua masuk ke sana. Kenapa? Wilayah mana tadi yang urban tadi? Wilayah dari Tangerang ke sana. Katakanlah dari Tangerang sampai ke Jatiwung, itu kan masyarakat urban. Satu, ada perumnas, sehingga semua orang boleh masuk. Ada banyak pabrik, industri, semua orang mencari kerja di situ. Maka di sana ada clash kebudayaan, clash culture gitu, pertaruhan kebudayaan di sana. Tapi tidak ada yang kuat juga. Gitu. Walaupun dalam banyak pengamat mengatakan setiap orang membawa budaya ibunya. Budaya ibunya membawa budaya, tapi tidak juga berkembang. Nah, di sini ada kesadaran baru, membangun kebudayaan Betawi itu, kesadaran baru. Itu juga belum tapi lama muncul kan, dimunculkan, gitu, dikuatkan, kira-kira begitu. Kesadaran Betawi baru. Iya, artinya kesadaran baru tentang bahwa Betawi kan yang paling memungkinkan budaya itu cepat habis adalah budaya Betawi yang sangat mungkin. Lebih cepat dia akan hilang karena dia digerus oleh budaya-budaya lain. Budaya-budaya lain yang datang ke situ. Yang ke satu, yang kedua, faktor-faktor budaya itu, faktor internasional juga mempengaruhi kulturalnya tadi. Pendidikan mempengaruhi juga. Jangan kira pendidikan menguatkan kebudayaan, belum tentu juga. Dalam konteks ini ya, budaya dalam arti kecil ya, skop kecil itu. Pengaruh budaya lain dan budaya internasional itu seperti apa pengaruhnya ke budaya Betawi? Contohnya begini, pendidikan kita makin tinggi, pendidikan kita kan makin menghilangkan kebudayaan kita. Tidak ada satu skripsi, tidak ada satu tesis yang ditulis dalam bahasa daerah, dalam diksi-diksi kedaerahan. Diwajibkan satu seragam bahasa ilmiah. Nah, lantas dengan pendidikan itu orang menjadi menjadi kurang terhadap minat bahasa daerahnya, karena dia memang dijejali oleh banyak pertemuan juga banyak sini kan. Yang ketiga, memang selain tidak menggunakan secara intens bahasanya atau diksi-diksi yang ada di daerahnya. Yang kedua itu semua daerah kan dianggap yang bersifat kedaerahan menjadi seolah-olah menjadi kayak kuno, konvensional, apa segala macam gitu kan. Iya, nggak keren ya. Klasik gitu. Iya, nggak keren. Iya. Bukan kan karena kita kuliah maka kita menggunakan bahasa asing. Kita mengatakan populer elektabilitas padahal itu terpilihan. Itu secontoh kan. Popularitas padahal ketenaran. Jadi bahasa-bahasa itu yang menghilangkan sebenarnya bahasa daerah itu. Konvensi itu menjadi sama itu. Gitu kira-kira. Nah, terkait dengan konteksnya Kota Tangerang nih, Bang. Kita ketahui kan budaya itu kan menurut saya pribadi adalah kayak sekumpulan perilaku gitu kan, bisa jadi identitas sebuah wilayah. Nah, ini Kota Tangerang nih tadi yang digambarkan ada yang ada yang Betawi pinggiran, kemudian ada yang urban. Ini gimana mendefinisikan budaya untuk Kota Tangerang? Nah, itu yang artinya seharusnya ada gagasan dari pemerintah untuk
Begini ya, untuk mana sih yang lebih dominan, yang dalam artian bukan dominan, dalam artian menguasai, mana yang lebih besar, yang mana yang bersifat masih asli ya dalam artian. Karena dari di timur sebelah barat sana juga kan tidak ditemukan budaya baru, ya kan? Belum ada. Kan budaya adalah konvensi bersama, kesepakatan bersama masyarakatnya kan, itu. Nah, sementara sudah ada. Seharusnya boleh memperhatikan yang ini sebagai identitasnya. Kayak Tangerang Jam Gede Jasa, itu kan pengertiannya juga hanya buat orang Sunda Tangerang. Tapi apakah diterima oleh orang sebelah timur, orang Tangerang sebelah timur? Karena pengertian jasa nggak ada banget, itu ada gede banget gitu, bukan jasa. Gitu. Nah itu bukan jasa, ya jasa apa gitu ya. Belum lagi slogan-slogan yang lain. Sebuah daerah tanpa identitasnya, tanpa kebudayaan di era global nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan sama sekali. Dan hanya itu yang menjadikan sebuah kota disebut kota. Kalau ada kebudayaannya, kebudayaan menjadi khasnya, ya kan, gitu. Nah kita nggak menemukan juga di Tangerang. Kita mencoba menggali itu juga, pemerintah atau masyarakat yang lain juga nggak terlalu peduli juga. Gitu. Apa dampaknya kalau identitas itu masih belum menjadi kesepakatan? Ya artinya di satu daerah itu tidak punya kekhasannya, tidak dikenal karena datar, seperti jalan datar. Ya. Seperti jalan rata aja udah nggak ada khasnya. Maka dia sekarang pembangunan tulis Kota Tangerang, ya kan, tulisan huruf yang berdiri itu juga Kota Tangerang. Di Sukabumi ada, di Jawa Tengah aja, di Solo ada Kota Tangerang. Apalagi menggunakan tipe huruf yang sama, ya kan, tipe huruf yang sama. Ya sama aja, di daerah lain juga ada jembatan Kota Tangerang. Terus apa bedanya? Tulisannya juga kan sama, dari komputer juga, ya kan. Nah itu nggak ada, tanpa itu sulit kita untuk menyatakan bahwa kita menjadi sebuah kota yang dikenal. Kan daerah-daerah lain seperti halnya kalau kita mengasumsikan umpamanya Jogja, ya. Image kita persepsi kita kan tentang Jogja itu, walaupun secara fisik, secara detail kita nggak bisa terangkan, tapi Jogja kayak begitu. Jogja adalah kota budaya kuat, budaya pendidikan, kulinernya. Secara narasi, kita kan nggak bisa ungkapkan secara narasi atau deskriptifnya itu, ya kan? Sama Solo, Bali, Medan gitu. Itu yang tidak ada ciri. Setiap kita ke daerah kan, anggaplah begini, saya ke beberapa daerah. Ketika kita turun ke lapangan terbangnya atau masuk pada wilayah itu akan terasa ciri daerahnya, mulai dari ornamen, orang bicara, ciri manusianya, ciri berpakaiannya gitu. Semua daerah punya itu. Tapi ketika Anda masuk wilayah Tangerang dengan perbatasan di Batu Ceper umpamanya, atau mulai dari perbatasan Jatiuwung, apa yang menjadi cirinya, identitasnya, baik dalam bentuk simbol atau ornamen apa yang itu kan nggak ketemu. Ya itu ya tenggelamlah dalam dunia global kita. Tidak akan dikenal juga. Tadi saya highlight adalah bahwa budaya itu nggak sekedar diketahui, dilihat, tetapi juga bisa dirasakan ya Bang ya? Iya, dirasakan. Karena soal budaya kan soal bagaimana merasa gitu. Iya. Dan dengan kebudayaan itu orang menjadi dirinya, menjadi saya ini bukan orang mana gitu, saya ini orang Tangerang, cirinya itu kuat, jadi menjadi kuat, menjadi maka ada nilai ada partisipatif masyarakat terhadap pembangunannya, karena budaya yang diperhatikan, dan seharusnya juga pembangunan apapun berangkat dari kebudayaannya, dari kebudayaan yang ada. Tanpa itu semua nihil udah. Nggak ada bedanya, udah datar, jalan udah tanpa hambatan, biasa aja. Tidak dikenal, ini kan dunia global. Kan itu yang membedakannya antara satu kota dengan kota lain. Teknologi yang digunakan sama, HP, komputer segala macam, motor juga sama setiap daerah, mobil sama setiap daerah, ya kan? Gedung-gedung juga sama daerah lain. Yang membedakan apa? Ya tadi
isinya itu, ya kan? Kebudayaan kan isinya, ruhnya Iya, itu. iya, iya, iya. Menarik, menarik. Pembangunan idealnya adalah berangkat dari budaya wilayah tersebut. Ya, ya. Jadi kajiannya harus melibatkan kearifan lokal, ya kan? Boleh elaborasi Bang, gimana contohnya, gimana apa penerapannya lebih detail lagi penjelasan itu. Terhadap pembangunan tadi. Ya. Ya, contoh kita membangun satu daerah kan menggusur sesuatu yang ada di situ kan. Membangun satu bangunan menggusur di situ. Itu salah satu kurangnya kearifan lokal. Boleh jadi di situ ada satu nilai budaya yang boleh dikembangkan. Walaupun orang juga mengatakan dalam paham-paham lain mengatakan biarlah kebudayaan itu mati. Toh ada kebudayaan baru juga. Karena budaya kan satu yang being, yang belum pernah jadi kan ya. Proses terus. Orang timbul lagi satu kebudayaan. Tapi kan dengan demikian maka budaya kan menjadi budaya itu menjadi hilang budaya awalnya. Kehilangan identitas. Jakarta boleh jadi kehilangan identitas, tapi di Jakarta kan ada yang mewajibkan semua hotel memasang ondel-ondel di depannya. Iya. Ya kan? Itu salah satu ciri bahwa mereka sadar akan identitas dirinya. Sebab kalau tanpa ondel-ondel dia akan sama dengan San Francisco, sama dengan Leiden, sama dengan daerah lain. Bangunannya gedung, kotak, warna merah ya merah di mana juga. Itu jadi kita tidak punya apa-apa gitu tanpa budaya. Iya, iya. Bukankah negara-negara besar juga negara yang mempertahankan budayaannya? China umpamanya, di mana juga orang China ya kayak begitu kebudayaan China-nya. India negara besar itu punya kebudayaan juga dia. Makanya orang India biar kata di Indonesia dia ada perempuannya biar udah itu pakai baju sari, ya kan? Atau pakai kudang-kudangnya ini. Orang Jepang punya kebudayaan sendiri. Indonesia apa? Kita kecil lagi Tangerang apa? Gitu kan. Kita selendang aja nggak punya, ciri khas baju apa nggak punya, ya kan? Nah, mesti kita bentuk juga itu, mesti kita cari. Gitu. Jadi saya ingat tentang Tangerang ya, khususnya belakangan ini kan selama ini kita kan identik Tangerang itu contoh ya, kita tidak memiliki pahlawan gitu ya. Nah, belakangan diketahui juga baru diangkat ke menjadi penghargaan tentang pahlawan dari yang mendirikan Tangerang secara umum gitu. Itu baru diterima. Saya kepikiran boleh jadi juga budaya begitu juga ya. Artinya kalau kita fokuskan, kita gali lebih dalam, boleh jadi akan ditemukan juga tuh DNA atau cikal bakal atau identitas budaya Kota Tangerang ya. Proses pencarian penggalian itu ya Bang ya. Ya, artinya kalau kita gali itu boleh jadi kita akan menemukan. Iya kan penghargaan kita terhadap tadi karena kita contohnya pahlawan kita tidak pernah gali, ya kan? Iya. Budaya juga contoh tokoh budaya banyak pahlawan, kita sebut pahlawan apapun namanya, berjuang di sisi manapun. Iya. Itu kan akhirnya karena tidak pernah digali, tidak pernah menjadi keterwakilan saya dalam hidup. Seharusnya saya mengatakan, oh hebat, saya punya pahlawan ini namanya. Iya. Ya, kebudayaan ini itu ada keterwakilan saya untuk berada di dunia luar, identitas saya. Kebudayaan kan identitas juga. Betul. Nah ini yang nggak tahu ya, pemerintah dari dulu juga nggak pernah open sih yang begitu-gitu tuh kelihatannya. Ya biasa aja. Ya udah. Bahkan berapa lama di Tangerang itu rumah. Bang Dayat nyebut kata open aja tuh udah budaya juga tuh ya Bang. Iya.
Walaupun memang kita sadari budaya Betawi kan terdiri dari dua budaya besar, budaya China dan Arab. Karena di Betawi belum ada orang waktu itu. Iya. Maka orang datang, Arab masuk membawa dakwahnya, China membawa bisnisnya, maka bertemulah di situ. Orang-orang ngumpul di situ yang dari lain daerah. Itu kalau kita ngomong sejarahnya. Apa peninggalan-peninggalan dari kedua budaya arus utama waktu itu? Yang sekarang masih Bahasa. ada. Bahasa, yang paling nampak bahasa. Orang Betawi ketika ngomongin bisnis, dia belajar ke Cina, ke orang-orang Cina yang ada. Maka ngomongnya orang Betawi nggak kenal 25, nggak kenal 50, kenal jigoh, ya kan, gocap, cepek. Tapi kalau ngomongin agama, dia menginduk ke Arab. Nggak ada orang Betawi namanya yang lain selain dari bahasa Arab Islam itu tadi. Abdullah, Muthalib, Salman, atau segala macam. Iya. Dua itu. Nah, baru masuk kebudayaan lain yang tadi. Bahasa-bahasa masuklah dari dua kebudayaan sebelumnya, Jawa dan Sunda. Makanya seringkali kita temukan bahasa Betawi, kalau kita cari akar-akarnya itu orang Jawa itu mah, jadi gitu. Banyak sekali persamaannya. Tapi karena memang dua budaya yang udah duluan kan masuk sini. Iya. Cirinya bahasa paling tidak itu. Bahasa paling ini ya, paling kelihatan. Iya, paling kelihatan itu. Paling kelihatan ya. Jadi kalau bicara ekonomi, mengadopsi budaya Cina. Bicara agama, mengadopsi budaya Arab. Adab apa segala macam, hormat kita kepada orang tua, apa segala macam. Kita kan dulu pengertian tukang kredit juga kan Cina yang pertama kali mempelopori kredit. Iya, tukang kredit. Bukan Ciamis, kalau kita Cimahi. Cina lebih dulu. Di Betawi dipengaruhi Cina. Makanya ada lagunya Cek Anyi tukang kredit gitu. Udah ada lagunya. Ya kan? Ada udah. Cek Anyi tukang kredit tahun berapa? 60 berapa udah diciptakan. Karena artinya memang mengapa enggak sebut Pak Bang Wan Abdullah tukang kredit, enggak. Karena datangnya dia kan bukan Arab, ya kan, membawa misi Islam. Iya. Ya kan. Cina membawa visi dagangnya, dia kan dagang. Cek Anyi tukang kredit, mengapa enggak sebut Abdul Rashid, ya kan, tukang kredit? Enggak ada gitu. Gitu. China ya. Dulu beda gitu, karena memang mereka bisnis dengan caranya masing-masing. Gitu. Itu apa namanya, cikal bakal kebudayaan di Kota Tangerang ya, Bang? Iya, budaya Kota Tangerang. Dan warisan Cina yang ada di Kota Tangerang ya, kalau kita mau besarkan juga ya kita nggak pungkiri Cina Benteng. Itu Betawi pinggir. Betawi pinggir kan Betawi dalam konteks ini bukan lagi daerah Betawi. Ya. Tapi dalam konteks kultural ya. Kebudayaan. Kultural. Betawi dalam iya, kulturalnya bukan wilayah geografis, bukan. Betawi pinggir namanya gitu. Kita nyebutnya, orang banyak menyebut Betawi pinggir gitu. Karena memang adanya di pinggiran. Karena di Jakarta mungkin di desa bangunan-bangunan minggir ke Bekasi, ke Depok, mana gitu orangnya. Iya. Digusur ya, bergerak Gusur. minggir. Maka bergerak minggir, Betawi pinggir. Ciri bahasanya kan beda. Ya. Betawi tengah, kenape, ya kan, kemane, gue, kita. Tapi enggak ada Betawi pinggir mengatakan itu kan, gua, kita, kemana, ogah, gitu. Itu cirinya begitu tuh. Itu pinggir tuh ya, udah nggak ada kemane, Betawi pinggir. Udah nggak ada begitu lagi ya. Kemana ya, Betawi tengah. Tengah ya. Betawi kota. Betawi kota. Tapi ada juga yang pengaruh dari Melayu. Kalau kita lihat dari Malaysia, di Betawi tengah seperti daerah Gandaria, beberapa daerah selatan ada yang mengatakan kemana? Ada juga. Lah kagak, gue mah gitu. Kagaknya iya, tapi kagak. Iya, itu ada juga itu. Melayu. Beberapa Melayu.
Makanya bukti, saya punya ada bukti bahwa sejarahnya masuknya orang-orang Arab membawa dakwah. Ada kebetulan saya dapat buku namanya Syair Bintang Tersilam, ditulis oleh orang Arab. Itu cara mereka dakwah melalui syair, gitu. Dan Ditulis tahun Arab lebih berapa banyak itu? syair kan? Kenapa? Ditulis tahun berapa Sekitar buku itu? 100 tahun yang lalu. Oh, 100 tahun yang lalu. Jadi mereka dakwah itu melalui syairnya. Karena kan syair dari bahasa Arab kan? syair, Syair, ya, syair. ya, ya, ya. Ya, gitu Artinya loh. kumpulan kata-kata kalimat yang menginspirasi ya. Iya, mereka begitu menulis itu. Artinya tapi digunakan, ditulis dengan bahasa tulisan Arab, huruf Arab yang kita sebut Arab Pegon, ya kan? Tapi menggunakan bahasa Betawi gitu. Oh, Coba ada gitu. 100 tahun yang lalu, lebih 102 tahun yang lalu kok sekarang. Ada, saya simpan kopiannya itu. iya, iya. Asli bukunya turun temurun itu. Itu kan jadi ciri gitu. Bahwa mereka datang ke sini membawa dakwah Islam ke China untuk kepentingan dagang. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Abang juga nulis syair juga ya, syair dan demokrasi ya, Bang? Iya, iya. Syair-syair demokrasi kopong. Saya cuma ingin merubah stigma bahwa syair bukan melulu persoalan agama, bukan melulu persoalan canda, tapi kontennya, isinya, ruhnya sama isi politik. Tapi menggunakan metodologinya syair tadi, medianya syair. Iya, iya. Konten beda. Sama pantun politik Betawi pinggiran yang pertama saya tulis juga pantun. Isinya politik juga. Kalau sekarang kan pantun Betawi biasa aja kan isinya, Ya, biasa kesehatan, tentang kesehatan, mungkin pesan-pesan iya, agama gitu iya, biasanya ya, iya, pendidikan. iya. Tapi Ini, saya robah bahwa hmm, saya robah isinya jadi jangan lagi di situlah gitu. Lebih bergeser boleh isinya, tapi tidak menghilangkan diksi-diksi dan kata-kata yang Betawi tadi itu. Diksi Betawi gitu. iya, iya, iya. Hmm. Nah, ini teman-teman sekalian nih, Bang Dayat juga salah seorang yang mendapatkan apresiasi nih dalam acara pelantikan ICMI akhir tahun kemarin, karena beliau adalah salah seorang penulis aktif terutama tentang kebudayaan. Oke, Bang Dayat, kalau kira-kira nih untuk agar kita punya budaya yang memang menjadi kebanggaan, pertama jadi identitas ya. Kalau punya identitas itu kan dia tahu nih, oh latar belakang seperti apa gitu kan. Kemudian tadi menarik sekali tentang bahwa pembangunan itu pun harus juga berangkat dari nilai-nilai kebudayaan sebuah wilayah atau kearifan lokal. Kira-kira gimana nih agar kita bisa memiliki budaya yang disepakati bersama, apa yang dia harus dilakukan? Pertama, pemerintah juga harus merangsang itu. Merangsang ya, pemerintah, Bu. Kalau kita mengandalkan, ada kan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di kota juga. Ya, tapi kan perannya belum kelihatan. Belum punya greget ya tentang kebudayaan. Karena mungkin pemerintah ya kita paham lalu semuanya. Yang kedua, pemerintah juga kalau membangun, anggaplah begini. Mengapa dibangun patung jempol umpamanya? Ya kan, di kota Tangerang ada jempol segede apa gitu. Mengapa tidak identitas semuanya yang lain? Jempol oleh mengatakan oke. Tapi kan orang Betawi juga berkata oke, tapi apakah dengan menggunakan jempol? Mengapa kita tidak simbol kebudayaan kita yang sekitar itu? Boleh jadi di Tangerang apa di situ. Kenapa mesti jempol gitu? Ya, salah satunya. Kenapa mesti patung Sudirman? Memang benar Jalan Sudirman, tapi itu cuma karena kita Jalan Sudirman ya Sudirman. Jalan Kartini gambar Kartini besok. Jalan Gatot Subroto ya Gatot Subroto. Kan begitu. Cuman ketika masuk pada Jalan Tebet apa gambarnya? Kan bisa ya, makanya kita tadi tokoh lokal di situ siapa yang kita mau angkat gitu. Jadi, ya kan kita mau angkat siapa? Itu juga melakukan termasuk juga landmark ya Bang ya. Apa sih contoh dari bangunan atau apa tadi yang dicontohkan kayak jempol kayak apa?
Apa sih yang menunjukkan identitas ketanggerangan gitu ya? Iya, iya. Ya boleh jadi, maunya kalau keterwakilan di sini maunya ya pakaian pangsi lah, maunya celana pangsi, baju pangsi, ya kan? Atau simbol golok sebagai simbol Betawi. Betawi kan banyak golok gitu. Golok Betawi. Kalau yang lain kan keris, badik, segala macam kan. Itu juga bisa kita tuh. Atau mungkin aja ada ornamen-ornamen Betawi seperti gigi balang, ya kan? Atau ornamen orang lain yang kita pasang itu gitu. Ada sehingga mulai kelihatan. Atau ya paling setidaknya ada patung ondel-ondel lah, banyak kalau mengetahui, karena yang di sana sebelah barat tadi belum menunjukkan identitas yang itunya kan, kebudayaan yang kuatnya di sana. Iya, iya. Semuanya begitu. Tapi satu sisi lain ya boleh dalam konteks itu ya kita namanya kota metropolitan, kota urban, ya boleh orang budaya-budaya lain boleh kita cantumkan juga. Tidak boleh menggerus budaya yang ada. Tapi identitas kita yang paling kelihatan yang mana? Yang paling kelihatan. Kan itu. Pemerintah aja cuma mau pemerintah. Atau masyarakat kita punya gerakan itu. Ya Nah, saya kan gerakan masyarakat seperti apa nih, Bang? Kalau Abang kan udah mulai tuh nulis buku lah, kemudian ceramah di mana-mana jadi narasumber. Secara kolektif apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengarah kebudayaan tersebut? Ya, pertama kita harus mulai menggunakan yang paling mudah. Identitas budaya itu yang mana yang paling mudah? Itu. Kemarin dalam sebagai ketika saya bicara di kantor bahasa Banten, salah satu yang bisa mempertahankan benar komunitas kita. Umpamanya ada grup, maunya kita punya grup WhatsApp. Ya udah bahasa Betawi mulu gitu. Di Cipondo ada silaturahim Betawi Cipondo. Yang ngomongnya bahasa Betawi yang enggak itu, yang udah lama nggak kepakai dikorek gitu. Itu salah satunya. Yang kedua berpakaian, pokoknya, ya kan? Yang mana yang lebih mendekati? Paling tidak. Jadi kita jangan terlalu bangga lah dengan budaya-budaya luar. Contoh di Cipondo ada Bang Ucup mau jualan ondel-ondel dan pernak-pernik yang serba Betawi, itu juga salah satunya melestarikan kebudayaannya, identitasnya. Kalau dari pemerintah kan susah juga kita nggak pernah. Nah tapi itu gerakan masyarakat, karena kebudayaan memang lebih banyak digerakkan oleh masyarakat, ya kan? Itu di tengah hilangnya budaya, kita udah nyaris kehilangan identitas kita, udah bahasa aja udah hilang kan kita. Bahasa Indonesia aja udah hilang kan semuanya, hampir hilang. Coba kita masuk ke perumahan besar, promo bahasa Inggris semua kan. Ya, ditambah dengan kemajuan teknologi juga ya, artinya bahasa handphone juga udah pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya. Pendidikan pakai bahasa Inggris. Nah, globalisasi di satu sisi ya itu. Pada konteks kebudayaan, dia akan mengurus kebudayaan lokal. Karena tadi pengguna handphone sepakat bahwa bahasa ini adalah ini. Ya kan, pengguna itu. Jadi kesepakatan itu juga. Dan ditekan terus dari luar juga. Ya kan? Ya program TV aja di Indonesia nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Jarang sekali. Ya kan? Itu salah satu ya globalisasi, dampak negatif dari globalisasi. Dampaknya ya positifnya juga banyak juga. Iya, iya, pasti ya ada positif dan negatif. Ya. Tapi pada sisi budaya kita perlu penguatan reinforcement ya kebudayaan lokal ya, Bang. Iya, kebudayaan lokal. Ya, orang berpakaian sekarang kan orang ya paling tidak pada event-event tertentu lah. Lumayan sekarang ada event Kartini, hari Kartini orang pakai kebaya perempuan. Ya kan? Biar setiap harinya pakai toples gitu orang aja gitu. Ya kan? Tapi lumayan. Orang Betawi paling tidak kalau ada acara-acara bangga lah pakai pangsi sama gelang bahar yang gede ya gitu juga. Sekarang ada ide. Ini menunjukkan bahwa ini loh saya di hadapan orang lain yang multikultural dan multi ini kan. Di Tangerang, dari itu hadir menunjukkan inilah saya, mengatakan.
Dan diam-diam juga orang lain ya sebenarnya mau salut atau memberikan appraisal terhadap itu, apresiasi terhadap itu. Sebenarnya, cuman orang kan malu, dia bilang kuno gitu. Salah satunya. Ya, karena memang kalau memakai itu atau memasang ondel-ondel atau apa itu kita jadi punya identitas ya, jadi punya Iya, karakter, identitas. ciri khas Iya, gitu ya. iya. Kan contoh juga, kenapa sebuah perusahaan terkenal? Ada, karena ada corporate culture di situ. Ya. Bukan sekedar corporate color, tapi ada culture yang dia bangun, makanya perusahaan itu bertahan. Ada corporate color, ada identitasnya. Contoh, bank apa? Dia warnanya orange sama biru. Maka terkesan di kita apabila orange dan biru muda itu, A. biru toska, bank apa gitu. Iya, Kalau iya, biru iya. bank apa gitu. Uh, Itu kan. Coba, Chinese kan menggunakan warna merah, orang-orang Chinese. Ya, ya, ya. Tidak peduli dia udah masuk Islam atau masih agama lain, masih Konghucu apa. Tapi ketika tahun baru dia menghormati sebagai tahunnya, maka dia menggunakan warna baju merah dan ada emasnya kan itu. Ya, Itu kan ya. ciri bahwa mereka kuat kebudayaan mereka. Kita kan enggak. Batik aja makanya disebut Hari Batik Nasional. Bukan kesadaran batik gitu, kasih batik. Tapi lumayan itu ada kesadaran itu. Ya, Kita memang akan kalau di dunia korporasi memang apa namanya fokus untuk corporate culture juga sangat penting sekali ya. Ini juga harusnya menginspirasi untuk wilayah-wilayah juga karena budaya perusahaan itu kan sebenarnya bukan apa namanya ya strategi juga biar perusahaannya maju ya. Iya, iya. Maju, dikenal dan menjadi satu gitu ya. Menjadi orang ketika menyebut itu menjadi dia gitu. Ya, Identitasnya. ya. Identitas. Ketika kita pangsi kan disebut Betawi, ya kan? Ketika warna bank warnanya orange, ya bank itu. Ya kan? Maka ketika ada orang menggunakan orange, wah niru Bang Anu. Jangan-jangan anak buahnya Bang Anu gitu. Ya kan bagian dari perusahaan itu. Itu kan menjadi identitas gitu. Nah itu yang kita maksud identitas. Menarik kebudayaan memang dunia yang being gitu, nggak pernah berakhir gitu. Itu menarik ya. Iya, iya. Dan ya, terus-terusan ya Bang ya terjadi. Iya. Iya. Nah, cuman lagi pengaruh dari luar juga gitu kan. Iya, iya, pengaruhnya juga. Itu yang disebut identitas tadi. Corporate identity, culture, corporate culture, ya, color, corporate color itu ada semuanya itu. Culture, corporate culture, kebudayaan setempat, bagaimana dia mengelola perusahaan sehingga bertahan, ya kan. Tapi ada identitasnya juga ada yang perlu itu. Bahkan warna nggak boleh melenceng dikit warna itu karena mereka udah tentukan warnanya. Betul. Iya, akurasi banget kan dalam hal itu. Betul. Gitu. Karena itu tadi identitas. Iya, identitas itu. Jadi mereka kalau nggak begitu ya berarti udah berubah tuh identitasnya kan? Iya, identitasnya gitu. Makanya boleh jadi ketika merger antara satu dengan yang lain tuh masih menggunakan dua pertemuan warna itu. Jadi persoalan ada itu. Sekarang apa? Iya kan ada yang mana antara bank mana dengan sekarang mana? BSI lah lagi ini ya. Merger, iya kan? Itu menggunakan corporate keduanya, sehingga orang yang dari perusahaan ini masih mengakui ini, yang perusahaan ini masih mengakui ini, gitu. Itu kan ciri. Strateginya, wah bagus banget itu. Pemerintah belum punya strategi itu. Iya. Dalam teori marketing. Dan kalau kisah perbankan memang yang saya ingat yaitu Bank Mandiri ya waktu itu ya, gabungan dari beberapa bank, kemudian dipimpin Pak Robi Johan waktu itu CEO awal-awal ya pertama, dan memang terjadi itu ya, berbagai budaya melebur menjadi budaya Bank Mandiri memang menjadi sebuah tantangan tertentu. Iya kan unik gitu ya coba. Iya. Pemerintah nggak sampai segitu, nggak sampai pikiran. Itu kan di swasta ya, maksudnya di perusahaan. Iya, di swasta. Ini spirit ini harusnya bisa juga dimiliki oleh pemerintahan ya. Iya. Apalagi Kota Tangerang. Dalam kita lihat dalam besaran APBD, pembangunan fisik kan sebenarnya udah selesai dengan Kota Tangerang yang luasnya kecil. Sehingga kita lihat seringkali konblok masih bagus sudah dibongkar.
ya kan? Artinya pada konsep pembangunan fisik kita selesai. Tinggal pembangunan kebudayaan, pendidikan, budaya kesenian yang lain, ya kan? Itu anggaran itu kita gunakan itu, coba dah. Banyak kan besar anggaran pemerintah. Kenapa Meskipun tidak begitu, konsen pada seperti tadi disampaikan, sebenarnya sungsang ya Bang. Artinya lebih awal didahulukan sebenarnya pembangunan budaya dulu ya. Baru seharusnya budaya, dampaknya ke pembangunan fisik gitu ya, setelahnya ya. ya, Kalau ini ya, fisik dulu, baru kita mikirin budaya iya. gitu. Dan anehnya sekarang fisik udah selesai masih bangun fisik lagi. Berapa banyak kan kita lihat di lingkungan kita, jalan konblok. Iya, iya. Yang konbloknya masih bagus, nggak pecah, dibongkar. Ya kan, diganti dengan anggaran yang baru kan konblok itu. Iya. Mengapa tidak menggunakan anggaran itu, ya kan, sebagian kecil atau sebagian besar untuk pengembangan kebudayaan, pendidikan, dan seterusnya gitu. Yang bersifat humaniora itu tadi. Ya kan? Ini menarik. Coba kita lihat jalan di Jawa aja, di Jogja. Setiap nama jalan Ki Hajar, Jalan Malioboro, di bawahnya ada tulisan, ya kan, huruf kawi itu. Iya, iya. Ya kan, itu kan ciri bahwa mereka ada identitas yang mereka pertahankan. Nah, Oke, kita lemah di sini. menarik nih, udah tidak terasa nih, udah hampir 1 jam kita ngobrol nih Bang Dayat. Ya, Teman-teman sekalian, kita masih ngobrol-ngobrol tentang kebudayaan Kota Tangerang. Kita bagaimana membahas identitas budaya Tangerang itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh budayawan kita, Bang Dayat. Hal ini juga relevan dengan karena Kota Tangerang akan berulang tahun tanggal 28 Februari nanti, ya. Hampir 3 dekade usia. Tadi disampaikan Bang Dayat di akhir-akhir tentang apa pembangunan fisik yang fisik lagi, yang seharusnya sudah mulai fokus ke pembangunan kebudayaan. Teman-teman, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini. Sebelum nanti Bang Dayat akan menyampaikan closing statement, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, kemudian like dan komen, dan juga share untuk agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten yang lain. Oke, Bang Dayat, di akhir sesi ini mohon memberikan closing statement, kira-kira apa yang menjadi perlu perhatian kita ke depan, dan juga apa harapan Bang Dayat terhadap ulang tahun Kota Tangerang yang ke-29. Silahkan. 29. Ya. Pertama, saya ucapkan kepada selamat berulang tahun yang ke-29 untuk Kota Tangerang. Dan semoga pada usianya yang menjelang 30, 29 kan cukup dewasa ya, makin meneguhkan dirinya, makin meneguhkan identitas dirinya di tengah globalisasi. Gitu. Jadi ada keinginan, ada goodwill dari pemerintah meneguhkan dirinya, inilah Kota Tangerang. Dengan berbagai, silakan dicari identitas yang mana. Sehingga ke depan, pada usia ke depan, ketika orang mengatakan Kota Tangerang, maka yang tergambar persepsi kita udah itu. Ya kan? Yang kedua, bisa nggak Kota Tangerang ketika kita turun ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, bisa nggak ada identitas Kota Tangerang atau identitas Banten? Bukankah ketika kita turun ke daerah-daerah lain juga selalu disambut oleh, ya kan, pernak-pernik identitas, ornamen, mencirikan kota itu. Nah, sekarang kita sampai di Kota Tangerang, turun, sama nggak dengan Los Angeles? Sama juga mungkin. San Francisco sama juga. Nah, semoga pemerintah ke depan, besok setelah ulang tahun ini, mampu meneguhkan dirinya sebagai kota yang punya identitas, bukan melulu pembangunan fisik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dayat. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita sudah ngobrol dan mudah-mudahan ini ada bergizi buat kita, karena memang pembicaraan tentang budaya itu sangat penting buat kita agar kita tahu identitas, ya. Bang Dayat, mohon berkenan di suatu saat nanti bisa kita ngobrol lagi,
karena tadi Bang Des sampaikan juga tentang kebudayaan itu kan selalu berproses. Mungkin nanti ada penemuan apa, ada kejadian apa yang terkait dengan budaya. Mohon berkenan nanti bisa bergabung lagi dalam obrolan kita. Sekali lagi terima kasih Bang Dayat dan sama-sama. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas yang sudah melihat channel ini. Sekali lagi, mohon mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Dayat. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya.